Shalom dan selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan mengundang setiap kita untuk datang beribadahnya pagi ini. Mari kita bangkit berdiri dengan sikap hormat, kita mau datang di hadapan Tuhan kita. Kita mengambil waktu teduh sesaat. Bernyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah karya keselamatannya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Kita bersyukur Tuhan bagi Tuhan karena Dia menyelamatkan setiap kita. Mari kita pagi ini kita datang memuji Dia karena hanya Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Layak dipuji dan disembah. Kita nyanyikan dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan begitu baik bagi setiap kita. Tuhan Yesus,
untuk karya besar yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan kasih-Mu Engkau mengundang setiap kami Tuhan untuk datang beribadah kepada Engkau Tuhan. Tuhan boleh menolong setiap kami Tuhan, mengarahkan hati setiap kami, menyendengkan telinga kami Tuhan, untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tutup bungkus setiap kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan hadir di sini Tuhan. Engkau hadir di ruangan ini Tuhan. Engkau hadir di setiap hati kami Tuhan. Apapun kondisi kami Tuhan, baik kami dalam keadaan sukacita, baik kami dalam keadaan berbeban berat, kami percaya Tuhan, ada Tuhan yang mengasihi kami Tuhan. Ada Tuhan yang senantiasa menggendong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan bagi kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh beribadah kepada Engkau Tuhan. Bukan saja dari mulut bibir kami yang terucap Tuhan, tapi biarlah itu boleh keluar dari setiap hati kami Tuhan. Betapa kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi ini ke tangan Tuhan. Biarlah ibadah kami, pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk. Mari kita terus menyembah Tuhan kita. Lebih dalam kita datang kepada Dia. Kita katakan Tuhan, Engkau sudah begitu baik. Ajar kami Tuhan untuk terus menyembah dan memuliakan Engkau. Kita naikkan pujian, lebih dalam ku menyembah. Caramu telah layak
Yesus begitu besar buat setiap kita. Kita yang telah berdosa dan terus terjatuh dalam dosa. Tapi Tuhan Yesus datang menghapus semua dosa kita. Pagi ini mari kita siapkan hati kita. Kita berkata, Tuhan, Engkau telah membayar semua dosa kami. Kami mau hidup lebih baik lagi di hadapan Engkau, Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam pengampunan dosa. Yesus bayar semua. Mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan pagi hari ini. Dalam satu minggu kehidupan kita, apa yang sudah kita lalui di hadapan Tuhan? Apakah kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Hai engkau para orang tua, sudahkah engkau melanjutkan kehidupanmu dengan mengasihi anak-anakmu? Hai engkau anak-anak, apakah engkau sebagai anak sudah melanjutkan hidupmu dengan menghormati orang tuamu, merawat mereka, memperhatikan mereka, mendoakan mereka? Hai engkau suami, hai engkau istri, apakah engkau sudah melanjutkan kehidupanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan dengan mengasihi suami ataupun istrimu? Tidak sekedar ketika engkau memberikan sesuatu bagi mereka, tetapi engkau memberikan hati, perhatian, dan juga apa yang dibutuhkan oleh pasanganmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita orang-orang yang sudah bertanggung jawab di hadapan Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Inilah kami ya Tuhan, mengapa Engkau mengingatkan kami
atas orang tua yang sedang menangis atas perilaku kami anak-anaknya. Kenapa Engkau mengingatkan kami sebagai orang tua, di mana kami mengabaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, anak-anak kami. Bahkan kami tidak serius untuk mendidik mereka. Kami tidak serius menjadi teladan kehidupan mereka, sehingga hidup kami hidup yang tidak bertanggung jawab. Bukankah itu yang membentuk anak-anak kami hidup sesuai dengan kehidupan kami yang jahat ini ya Tuhan. Ampunilah kami kalau kami adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ampunilah kami kalau kami menjadi orang-orang yang tidak memperhatikan mereka dengan baik. Dan bahkan hari ini mungkin ada seorang suami yang sedang melihat istrinya menangis karena perbuatan jahatnya. Perasaan istri yang tidak dimengerti. Ampunilah ya Tuhan. Bahkan mungkin hari ini juga ada seorang istri yang sedang berdiri di hadapan-Mu. Dia sedang melihat perilakunya yang jahat kepada suami dan anak-anaknya. Tuhan ampuni ya Tuhan. Inilah cerminan kami, orang-orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk melihat perilaku kami sendiri. Untuk melihat kejahatan kami dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan memberikan kesempatan untuk kembali kepada jalan-Mu yang benar. Ampuni kami kalau kami juga melihat diri kami sudah benar semuanya, sudah baik semuanya, karena kami ternyata tidak bisa melihat dengan jernih kehidupan kami di hadapan Tuhan dan menganggap kami sudah benar. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami sering kali melihat diri kami sudah paling benar. Ampuni kami Tuhan. Sebagai apapun kami, ampuni kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami percaya firman-Mu lah yang membuat kami datang kepada Tuhan untuk berikan pengampunan. Karena firman-Mu lah yang menjadikan kami yakin hari ini, kami di hadapan Allah yang Maha Kudus dan Maha Baik kepada kami, yang mengampuni akan dosa-dosa kami. Terima kasih, biarlah ketika kami datang kepada Tuhan dengan pengampunan, pengakuan kami, dan mendapatkan pengampunan daripada Tuhan, membuat hati kami dilepaskan dari belenggu dosa kami. Terima kasih, ini doa kami. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan kasih-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dengarlah satu bagian firman Tuhan, terambil dari Mazmur 32 ayat 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Bila kita adalah orang-orang yang berbahagia, karena kita sudah diampuni oleh Tuhan, dan hidup yang sudah diampuni oleh Tuhan, bebannya pun ringan, karena kita berjalan dengan pengampunan dari Tuhan. Mari kita meresponi hidup yang sudah diampuni oleh Tuhan, dan mari kita puji Yesus. Hatiku bersuka cita karena Ia selamatkanku. Kasih-Nya amat ajaib yang menghapus dosaku. Ku bernyanyi puji Yesus, bagiku yang terindah. Ialah Tuhan bukan Yesus, mati bebaskanku. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita pada saat pagi hari ini di dalam pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh
Musa Daniel Fu. Tapi sebelumnya ada satu pujian yang indah, persembahan permainan angklung dari Komisi Kaleb.
bersyukur untuk pelayanan angklung dari senior kita, Bapak Ibu dari Kaleb. Ya, Tuhan berkati dan juga menjadi kekuatan bagi kita bersama-sama tetap terus bisa melayani Tuhan. Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi di hadapan hadirat-Nya. Bapa Surgawi, kami kembali mengucapkan syukur seperti lagu yang dimainkan oleh Bapak Ibu dari Kaleb. Kami bersuka cita memasuki rumah Tuhan, menyembah, memuji Tuhan. Biarlah Tuhan memperkenankan setiap pujian ibadah kami, dan juga Tuhan berkenan berbicara kepada kami. Karena kami membutuhkan Tuhan, membutuhkan firman Tuhan, membutuhkan terang kebenaran-Mu yang terus memperbaiki kami, yang terus meneguhkan iman kami, bahkan boleh memancarkan kemuliaan Tuhan, memancarkan kebenaran Injil, anugerah Injil bagi sesama kami. Tuhan, kami serahkan waktu ini, mohon Roh Kudus berkarya di dalam setiap hati kami, di dalam ruangan ini, dan layakkan kuduskan hamba-Mu dalam segala keterbatasan, boleh menjadi berkat di antara jemaat Tuhan. Dengarlah doa kami, kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selamat siang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, sangat bersyukur hari ini kita bersama-sama boleh merenungkan satu tema, calling, share the gospel. Bagaimana Tuhan memanggil kita untuk memberitakan dan membagikan Injil kebenaran Tuhan kepada sesama yang membutuhkannya. Mari kita membaca dua bagian Alkitab. Yang pertama dari Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan, Markus 16 dari ayat 15-16. Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Satu lagi Matius. Kita membuka Injil Matius pasal yang keempat ayat 18 sampai ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan, dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian di dalam Tuhan, orang mengatakan bahwa Injil itu adalah jantung dari gereja. Injil itu juga merupakan jantung dari kehidupan rohani setiap orang Kristen. Kalau jantung itu sehat, gereja itu sehat. Kalau detak jantung itu normal, sekalian, maka jantung atau kesehatan orang itu baik. Nah, demikian juga sekalian, kegerakan pelayanan penginjilan di dalam gereja kalau sehat, bergerak dengan dinamis, itu tandanya gereja itu sehat. Tetapi kalau gereja di dalam menjalankan amanat Tuhan, gerakan Injilnya itu sekalian sudah lambat, sudah mogok, sudah mandek, sudah stagnan, itu menunjukkan gereja itu sedang tidak sehat. Karena jantungnya itu tidak bergerak normal. Kalau tidak pasang ring, harus apa? Bypass. Bypass sekalian. Jadi kita melihat gereja kita apakah perlu dipasang ring atau di bypass, ya, atau sehat-sehat. Sebenarnya kehidupan kita pribadi juga sama, sekalian. Injil itu adalah jantung rohani kita.
Nah, kalau gerakan Injil, detak daripada Injil di dalam hati kita secara pribadi itu normal, ada kegairahan memberitakan Injil, ada kerinduan untuk memberitakan Injil, ada iman untuk memberitakan Injil. Nah, itu tandanya saudara punya gerak jantung yang sehat, punya iman rohani yang sehat. Tapi kalau saudara berat memberitakan Injil, malas memberitakan Injil, mengabaikan memberitakan Injil, nah tadi perlu bypass atau perlu dipasang ring. Ya, saudara yang belum tahu pasang ring bagaimana, tanya. Ada yang pernah pasang ring ya? Saudara yang belum pernah bypass, tanya. Saudara sekalian, bypass itu jantung kita dikeluarkan. Saudara sekalian, ini tulang-tulang ini digergaji, ya, dipotong digergaji, jantung dikeluarkan, sekalian taruh di mana gitu ya. Nah, dibantu pompa supaya tetap gerak. Nadi yang mana tersumbat itu dipotong atau disambung gitu ya. Sambung lagi nadi dari sini, dari kaki gitu ya. Nah, sehingga darah jalan, setelah baik dipasang, taruh kembali, tutup kembali sekalian. Nah, itu namanya bypass sekalian. Sekalian, saya harap kita selalu mengukur kesehatan rohani kita, menjadi orang Kristen yang dinamis, bertumbuh, dan bahkan bisa berbuah bagi Tuhan, sehingga kita merenungkan tema ini, dipanggil Tuhan untuk memberitakan Injil Kristus. Sekalian, beberapa hal yang ingin kita perhatikan. Pertama, pentingnya pemberitaan Injil itu. Karena satu, ini adalah perintah daripada Tuhan. Markus yang tadi kita baca sangat jelas dan sangat tegas, tanpa ragu-ragu. Tuhan mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk atau kepada semua lapisan manusia. Siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya itu akan dihukum. Jadi pemberitaan Injil itu juga mengandung satu pemberitaan ultimatum, sekalian. Kalau dia benar-benar mendengar, percaya, dia itu diselamatkan, dilepaskan dari hukuman. Tetapi kalau dia tetap mengeraskan hati, menolak, melawan, sekalian, dia itu berada di dalam penghakiman dan penghukuman. Pada waktu Yesus memberikan perintah ini, sekalian, sebenarnya Yesus sangat memahami dunia ini, setiap manusia ini membutuhkan dan sangat membutuhkan Injil. Karena tanpa Injil hidup tidak ada harapan, di dalam belenggu dosa. Sehingga dengan cepat dan keras Yesus mengatakan, pergilah dan beritakanlah Injil. Bukan saja di dalam Injil Markus, bahkan di dalam Injil yang lain, Matius dan Injil Lukas pun Yohanes, Tuhan memberikan perintah yang sama, karena ini urgen, karena ini sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap pribadi yang ada di dalam dunia ini. Waktu Yesus memberikan perintah ini, sebenarnya itu juga mencetuskan isi hati Allah yang paling dalam. Mencetuskan kepedulian di dalam hati Allah yang paling dalam, yaitu dia ingin semua jiwa diselamatkan. Semua jiwa mengenal Tuhan. Ini adalah isi hati Tuhan, diwujudkan di dalam satu perintah, yaitu pergilah kamu. Tidak perlu ragu-ragu. Kalau kita melihat di dalam Injil Markus, Injil Matius sekalian, semua kuasa di langit di bumi, kuasa pemerintah, kuasa raja, kuasa presiden, bahkan kuasa-kuasa kegelapan apapun juga ada di bawah kuasa Kristus, ada di dalam kontrol kuasa Tuhan. Tuhan punya kuasa yang maha besar. Pergilah kamu, beritakan Injil, karena sesama membutuhkan. Saudara sekalian, kalau Tuhan sudah memberikan perintah yang begitu tegas dan penting, apakah boleh kita mengabaikannya? Saudara sekalian, tidak boleh. Waktu Tuhan memberikan perintah ini, sekalian, sekaligus juga itu merupakan satu program kerja, satu proyek penting yang Tuhan mau lakukan untuk setiap manusia di dalam dunia ini, yaitu karya keselamatan.
Di dalam sejarah misi ada satu istilah yang namanya missio Deo atau misinya Allah, mission of God sekalian. Mission of God itu adalah Tuhan mengutus anaknya mencari menyelamatkan. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Tuhan Yesus mengatakan, seperti Allah Bapa mengutus aku sampai di dalam dunia ini, sekarang aku mengutus kamu masuk ke dalam dunia, beritakan Injil. Ini adalah program Allah, ini adalah proyek besar Allah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita sebagai orang Kristen tidak boleh mengabaikan satu perintah yang sangat penting daripada Tuhan. Kedua saudara sekalian, tanpa Injil manusia itu binasa. Kalau kita membaca Injil Lukas pasal ke-16, di sana ada satu kisah tentang orang kaya dan Lazarus. Orang kaya ini hidup berlimpah-limpah, pakaiannya pasti lebih baik dari jas ini sekalian. Batik yang dipakai pasti batik yang jahitannya itu mahal punya sekalian. Karena dia itu orang yang sangat kaya, makanan minuman berlimpah-limpah. Tetapi ada satu orang yang miskin sekali, namanya Lazarus. Dia hanya bisa makan dari makanan yang jatuh dari meja sekalian. Inilah seorang yang miskin namanya Lazarus. Tetapi Lazarus tidak selama-lamanya miskin. Orang kaya ini tidak selama-lamanya kaya. Satu hari mereka pun tidak ada lagi atau meninggal sekalian. Tetapi orang miskin ini Lazarus datang ke pangkuan Abraham, tempat orang percaya diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Tetapi orang kaya ini masuk ke dalam penderitaan. Di sana dia mengalami satu kesulitan, penderitaan yang begitu luar biasa sampai dia berkata, Abraham, suruh Lazarus, dia selalu ada di rumah saya dulu. Suruh dia celupkan ujung jarinya ke air dan teteskan di lidah saya karena di sini sangat-sangat menderita. Sekalian dia tidak minta satu botol, satu galon aqua. Satu tetes untuk menyejukkan dahaganya. Itu adalah penderitaan, kesengsaraan yang tidak berkesudahan. Sekalian yang menakutkan. Sekalipun waktu dia ada di dunia, dia begitu kaya raya. Mungkin juga, sekalian, dia punya kedudukan. Dia punya pendidikan yang tinggi, tetapi semua itu tidak bisa menyelamatkan dia. Sekalian, akhirnya dia mati di dalam binasa. Setiap orang yang ada di luar Injil menuju kebinasaan tanpa harapan. Seperti sekalian, kapal Titanic yang kena benturan gunung es sekalian, kemudian dari belahan perut daripada kapal itu pelan-pelan masuk air sekalian. Waktu masuk air, di dalam waktu 2 jam 40 menit sekalian, kapal itu tenggelam semuanya. Tetapi sebelum tenggelam sekalian, semua orang yang berada di dalam kapal itu berusaha menyelamatkan diri, lari ke atas sekalian. Ada yang kemudian lompat ke laut sekalian. Pada waktu kapal itu tenggelam, maka banyak penumpang yang masih hidup itu sekalian terapung di atas lautan yang dingin. Mereka berteriak, minta tolong, minta tolong. Karena kalau tidak, sebentar mereka akan binasa. Waktu Tuhan melihat dunia ini sekalian, seperti kapal Titanic yang sudah hampir tenggelam. Di dalamnya ada banyak jiwa yang membutuhkan keselamatan. Oleh karena itu dia merintahkan supaya kita memberitakan Injil kepada mereka yang membutuhkan. Yang ketiga sekalian, karena panggilan hidup dari Tuhan kepada kita untuk memberitakan Injil. Di dalam Matius pasal ke-4 tadi dikatakan, Tuhan bertemu dengan 2 murid pertama, Petrus dan Andreas. Dan Tuhan mengatakan, ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Dikatakan Petrus dan Andreas itu adalah penjala ikan, nelayan.
Jadi hidup biasanya adalah menangkap ikan. Apa yang dilihat oleh mata ikan-ikan yang di laut sekalian, itu akan menjadi uang, itu akan menjadi harta nanti, itu akan menjadi makanan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku akan mengubah cara hidupmu, aku akan mengubah sifatmu, aku akan mengubah tujuan hidupmu. Bukan semata-mata mendapatkan ikan harta, sekalipun itu penting. Tetapi kamu akan mendapatkan jiwa, kamu akan mendapatkan manusia, seperti kamu mendapatkan ikan-ikan yang bisa lihat di laut. Jadi ini adalah transformasi hidup. Dari mencari hal-hal duniawi yang material, Tuhan mengubah hidup muridnya itu menjadi hidup untuk satu tujuan rohani. Untuk satu maksud tujuan rohani, yaitu mendapatkan, menyelamatkan mereka yang terhilang dan bawa kepada Tuhan. Nah, hari ini Tuhan menyelamatkan kita, memanggil kita untuk mengikuti Dia. Sesungguhnya Tuhan juga memberikan satu perintah panggilan yang mentransformasi hidup kita, tidak hanya sekedar untuk hidup hal-hal duniawi, tetapi juga untuk hidup rohani, panggilan menyelamatkan jiwa. Pendeta Rick Warren yang terkenal dari Amerika, di dalam bukunya itu dia mengatakan Tuhan menciptakan setiap orang dan menyelamatkan setiap pribadi itu ada tujuan yang pasti di dalamnya. Seperti kita sekalian melakukan segala sesuatu itu selalu ada tujuannya. Saudara, kalau membangun satu rumah, kalau itu untuk tempat tinggal, maka itu dibangun dengan bagus, dengan kamar yang cukup supaya bisa tinggal nyenyak di situ, ada AC dan sebagainya. Tetapi kalau itu untuk gudang, beda lagi sekalian. Untuk ruko beda lagi, untuk kos beda lagi. Karena waktu kita membangun itu, di dalamnya itu ada satu tujuan di dalamnya. Begitu Tuhan yang maha bijak, waktu Dia menciptakan, menyelamatkan seseorang, di dalamnya itu ada satu maksud tujuan, yaitu supaya kita menjalankan misi Tuhan. Kita bersatu di dalam misinya Tuhan, menjadi misi hidup kita, yaitu mencari, menyelamatkan yang hilang, membawa mereka pulang, menjala manusia, seperti menjala ikan. Sekalian, pemberitaan Injil adalah satu hal yang penting, yang saya percaya kita menyadarinya. Tetapi pemberitaan Injil itu satu pelayanan juga yang tidak segampang hanya kita pikirkan dan kita ucapkan. Ada tantangan, ada kesulitan yang besar yang harus kita hadapi di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Ada beberapa hal yang bisa saya sebutkan sekalian. Pertama, hati manusia yang keras. Sekalian, untuk membawa seorang percaya kepada Tuhan, itu kadang-kadang perlu waktu yang lama. Mungkin perlu doa, mungkin perlu dedikasi waktu yang lama, baru bisa membawa mereka sampai kepada Tuhan. Untuk membuka hati seseorang percaya kepada Tuhan, ini bukan sesuatu yang gampang. Waktu saya pelayanan di Greenfield sekalian, ada seorang ibu yang mendoakan suaminya 43 tahun. Jadi waktu menikah, dia sudah mendoakan supaya suaminya itu percaya kepada Tuhan. Tidak cukup 1 tahun, 2 tahun enggak, sekalian, sampai 43 tahun. Setelah 43 tahun perjalanan pernikahan mereka sudah panjang, anak pun menjadi besar, sudah ada cucu sekalian. Satu hari baru suaminya itu percaya dan dibaptis. Pada waktu suaminya dibaptis, dia memeluk akan suaminya. Dia mengatakan, inilah doaku selama 43 tahun. Dan ini merupakan buah kehidupan Injil yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan yang paling berharga. Hati seorang untuk menerima Injil perlu waktu, begitu panjang, kadang begitu keras. Memang tidak semuanya harus sepanjang demikian. Waktu anugerah Tuhan selalu ada bersama kita. Sekalian, tetapi ini satu merupakan tantangan yang harus diperhatikan. Mengapa hati manusia keras sekalian? Karena mereka tidak memahami makna Injil, kasih Kristus yang begitu dalam,
bagi mereka asing, sesuatu yang mereka tidak bisa terima. Sekalian, kadang-kadang hati manusia keras karena dibutakan oleh berhala-berhala dunia ini. Ya, Paulus mengatakan hati manusia yang dibutakan oleh ilah-ilah zaman. Segala keinginan-keinginan dunia, harta, kekayaan, kedudukan, seringkali juga bisa membutakan hati manusia sehingga tertutup untuk Injil, tidak melihat kebenaran Injil. Sekian berhala-berhala di dalam hidup yang berada di depan mata mereka, menghambat mereka untuk melihat kebenaran Injil sehingga itu menghambat mereka. Ada juga karena kuasa, kegelapan, ikatan berhala sekalian. Setiap penyembahan berhala, di balik itu ada kekuatan, ada kuasa. Jadi Tuhan dengan sangat keras mengatakan, tidak boleh menyembah berhala apapun juga. Karena waktu kita menyembah berhala, di balik dari setiap berhala itu ada kuasa, itu ada kekuatan daripada kegelapannya. Jadi mereka yang masih menyembah kepada ilah-ilah di luar Kristus sekalian, sebenarnya mereka sedang dibelenggu oleh satu kekuatan, ya, kekuatan dari spiritual yang mengakibatkan mereka juga gelisah, takut, tidak berani melepaskannya. Saya sekian lama memberitakan Injil dan berkomunikasi dengan mereka yang non-Kristen sekalian. Saya selalu perhatikan hal ini. Mereka tidak berani melepaskan kepercayaan mereka sebelumnya karena di balik itu ada belenggu ikatan kekuasaan, ya, secara spiritual. Di mana mereka pun gelisah dan takut kalau melepaskan, ada sesuatu yang mereka terjadi. Sehingga hati mereka itu keras dan butuh kita mendoakannya. Tantangan yang kedua sekalian, karena ini adalah suatu peperangan rohani. Peperangan rohani di dalam Efesus mengatakan, kita bukan melawan darah daging yang bisa kita lihat. Tetapi melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di ruang angkasa. Penghulu-penghulu kegelapan, kuasa kegelapan. Saudara, itu yang menjadi perjuangan kita di dalam pemberitaan Injil Tuhan. Pemberitaan Injil itu merupakan satu proses di mana kita ingin keluarkan seseorang dari belenggu kegelapan, dari belenggu dosa, masuk ke dalam terang Tuhan. Jadi tidak pernah kuasa kegelapan itu melepaskan dengan demikian gampang. Selalu di situ ada satu perjuangan, pergumulan yang berat. Dan orang itu tidak gampang menjadi percaya. Ini adalah tantangan kita. Sehingga kita memberitakan Injil tidak hanya sekedar secara pengetahuan. Tentu pengetahuan itu penting sekalian. Tetapi benar-benar juga harus disertai dengan doa, dengan kehadiran Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja. Itu merupakan bagian yang sangat penting yang harus kita imankan dan doakan. Saya pernah mendengar seorang ahli kuamia, ya. Ahli kuamia itu adalah orang yang bisa menghitung nasib, sekalian. Hitung nasib atau hitung melihat masa depan orang itu bagaimana. Ya, nah saya kenal baik sama dia. Di rumahnya itu ada satu mezbah. Jadi setiap hari dia harus menyembah kepada roh yang dia sembah itu. Nah, setelah dia bertobat, dia menjelaskan demikian sekalian. Jadi roh jahat itu bukan tidak ada, sesuatu yang ada. Alkitab mengatakan ada roh jahat. Ya. Jadi kalau orang mau datang cari dia tanya dulu kepada si dewa itu. Dewa itu akan kasih kepada dia tahu, ini orang 10 tahun lalu pernah jatuh, pernah sakit, pernah ada masalah keluarga apa. Nah, setelah itu orangnya datang, dia kasih tahu. Kamu 10 tahun pernah ini kan? Di mana masalahnya apa? Oh, dia langsung kaget. Bapak tahu? Iya, saya tahu. Jadi sekalian orang itu sangat-sangat percaya kepada yang namanya kuahmia itu, hitung-hitung nasib. Sekalian, jadi hitung-hitung nasib itu di baliknya itu ada kekuatan kuasa jahat. Ini harus kita tahu, sekalian. Kalau enggak manusia itu enggak bisa sekalian. Jadi tetap ada permainan kuasa itu. Lalu kemudian dia kasih tahu kamu harus bagaimana. Nah sekalian, ini pengalaman dia. Tapi satu hari si Kwame Siense ini sekalian, dia diinjili.
Dan kemudian dia mau percaya kepada Tuhan. Nah, dia bersaksi sekalian. Untuk meninggalkan kepercayaan lamanya itu sekalian. Ikatan dengan kuasa kegelapan itu sangat tidak gampang. Perlu pergumulan yang berat, diserang, diganggu. Kalau tidak punya benar-benar komitmen percaya, dia bilang, tidak bisa. Saudara sekalian, ini disebut peperangan rohani. Ikatan rohani atau ikatan dengan kuasa-kuasa kegelapan di luar daripada Kristus itu seringkali menjadi satu hambatan yang besar yang mengakibatkan hati orang itu sulit datang kepada Injil. Dan ini harus kita benar-benar pahami. Yang ketiga, saudara sekalian, perlawanan dari orang-orang yang tidak percaya. Di sepanjang sejarah gereja kita melihat ada namanya penindasan, penganiayaan terhadap orang-orang percaya kepada Tuhan. Yesus pernah mengatakan, dunia ini membenci aku, menolak aku, sampai akhirnya dia menyalibkan aku di kayu salib. Dan mereka berseru, salibkan dia, salibkan dia. Saudara sekalian, ini adalah dunia yang membenci Tuhan, yang menolak Tuhan. Karena Tuhan menyatakan kebenaran terang. Dan Tuhan mengatakan, demikian juga dunia membenci aku, dia juga akan membenci kamu yang percaya kepadaku. Artinya saudara sekalian, iman Kristen hadir di tengah-tengah arus dunia dan kegelapan, itu menghadapi satu gejolak, perlawanan dari mereka yang ada di luar Kristus karena mereka merasa terganggu dan tidak bisa menerima kehadiran kita. Saudara membaca kitab Kisah Para Rasul. Kisah Rasul itu adalah sambungan daripada 4 Injil. Setelah Yesus mati, bangkit, naik ke surga, catatan 4 Injil itu selesai di sana. Lalu disambung dengan hari Pantekosta, lahirnya gereja, pemberitaan Injil terus berjalan. Nah, itu adalah sambungan dari 4 Injil yang menceritakan berdirinya gereja, bertumbuhnya orang-orang percaya kepada Tuhan, mulai dari pasal 2, 3, seterusnya. Dan kemudian di dalam pasal ke-8 terjadi penganiayaan besar terhadap orang Kristen. Rasul-rasul dibunuh, digantung sekalian. Saya satu kali pernah ke Korea. Korea mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Tetapi banyak orang tidak tahu. Di Korea, di Seoul itu ada satu museum rohani di mana tercatat ratusan misionari hamba-hamba Tuhan yang digantung, yang disiksa, ada yang dipotong lidahnya hidup-hidup, sekalian. Itu ada kaki, tangan dipasu, dibalikkan sekalian. Semua foto itu ada. Mereka mati syahid untuk Injil. Sehingga Injil bertumbuh di Korea dengan begitu luar biasa. Karena ada martir, darah yang dipersembahkan untuk Injil dan Kristus. Sekarang Alkitab mengatakan dunia ini menolak, membenci kita. Karena dia tidak sejalan dengan kita. Ini satu tantangan yang harus kita sadari. Ini satu realita yang kita hadapi. Kisah Rasul pasal 8. Jemaat dianiaya, mereka bubar atau pergi ke berbagai daerah. Tetapi sambil mereka dikejar dan disiksa, mereka sambil memberitakan Injil. Ini luar biasa. Kadang-kadang kita dimarah satu kali sekalian. Untuk seterusnya saya tidak mau memberitakan Injil lagi. Hanya dimarah orang sekalian. Tetapi gereja mula-mula mereka dikejar, disiksa, masuk penjara. Seperti Paulus, di dalam penjara pun dia memberitakan Injil sekalian. Karena dia tahu bahwa jalan Injil ini juga adalah jalan penderitaan.
Ada perlawanan dari kuasa-kuasa dunia yang tidak percaya kepada Tuhan. Ini tidak gampang. Catatan sejarah mengatakan, saudara sekalian, 300 tahun pertama dari sejarah gereja terjadi 10 kali penganiayaan berat terhadap gereja mula-mula. Sebelum Kaisar Konstantin percaya kepada Tuhan dan kemudian menjadikan kekristenan menjadi agama negara yang terbalik berkuasa di tengah-tengah masyarakat sekalian. 300 tahun sebelumnya pernah terjadi 10 kali penganiayaan besar, termasuk juga orang-orang Kristen dimasukkan ke dalam kolosium, dimakan oleh binatang dan oleh singa dan harimau. Itu semua pernah terjadi di dalam sejarah gereja. Sekalian, beberapa tahun yang lalu kita tahu ada kegerakan namanya ISIS sekalian. Satu kegerakan ekstrim di negara Suriah dan Irak. Saudara perhatikan, di dalam kejadian itu sekalian, ada orang Kristen yang dimasukkan ke dalam kerangkeng atau kandang. Lalu disambung dengan tali yang dikasih minyak bensin. Dan disulut dengan api. Kemudian api itu masuk sampai kepada kerangkeng itu. Dan manusia itu dibakar hidup-hidup. Karena iman. Karena Injil. Sekalian, memberitakan Injil adalah satu panggilan yang mulia. Tetapi kita juga tahu, di situ ada tantangan. Di situ ada pergumulan yang tidak gampang, yang harus kita hadapi. Sehingga kita harus selalu bersandar kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi teguh? Bagaimana kita bisa menjadi tekun di dalam memberitakan Injil? Ada beberapa hal yang ingin kita perhatikan. Satu sekalian, memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Itu adalah dasar pertama. Roma 1:16-17 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil, atau aku tidak malu akan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebelum saudara keluar membuka mulut memberitakan Injil, kita harus punya keyakinan yang sama seperti Paulus. Aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil itu adalah kekuatan kuasa Allah, dinamis dari Allah, yang bisa menyelamatkan semua orang percaya. Ini harus kita yakini dengan sangat pasti. Kalau saudara ragu-ragu, saudara pasti akan gagal memberitakan dengan keyakinan yang teguh. Paulus mengatakan demikian karena dia mengalami. Paulus mengatakan demikian karena dia memahami tentang kebenaran Injil, kuasa Injil sekalian. Sehingga sekalipun dia disiksa di dalam penderitaan, dia tetap memberitakan karena dia tahu ini Injil adalah jalan keluar keselamatan bagi manusia. Tidak ada jalan lain. Dan ini adalah perintah Tuhan yang sangat-sangat penting. Sehingga dia punya keyakinan yang demikian bahwa Injil itu adalah kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kekuatan yang bagaimana? Yang menyelamatkan kita dari masalah apa, saudara sekalian? Satu, Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Dari belenggu dosa. Itulah sebabnya pada waktu Maria mau melahirkan Yesus, malaikat berkata kepadanya, Maria, anak yang nanti kamu lahirkan itu akan dinamakan Yesus. Sudah dipaten dulu sekalian. Tidak dikasih nama-nama yang lain. Saya percaya waktu itu Maria juga nggak punya pikiran, rencana mau kasih nama itu anak apa. Karena dia memang dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan si anak itu. Dan waktu malaikat kasih tahu, kamu akan mengandung dan melahirkan, sekaligus sudah dipatenkan. Nama itu adalah Yesus, nama anak itu. Kenapa sekalian? Karena artinya juru selamat.
Dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yesus datang ke dalam dunia dengan satu misi, visi yang sangat jelas, menyelamatkan umat manusia dari dosa karena mereka terbelenggu, karena tidak berdaya, tidak sanggup melepaskan dari dosa. Untuk itulah Yesus harus datang. Kalau di dalam dunia ini ada satu orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri, maka Tuhan tidak perlu datang. Tetapi karena tidak ada manusia yang sanggup menyelamatkan dirinya, maka Yesus harus datang dan menjadi juru selamat bagi dunia ini. Artinya dia akan datang melepaskan, membebaskan kita dari belenggu, dari ikatan dosa, dari hukuman dosa. Sehingga tadi dikatakan Markus itu, kamu beritakan Injil ini, yang percaya pasti diselamatkan, dilepaskan dari belenggu ikatan dosa. Karena kuasa Injil adalah kuasa yang lebih besar daripada dosa. Kuasa Injil adalah kuasa di kayu salib yang menghapuskan, mengampuni segala dosa kita. Sehingga kita itu didamaikan dengan Allah. Sehingga Alkitab mengatakan Injil itu adalah kekuatan kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Menyelamatkan dia dari belenggu dosa. Selain belenggu dosa, juga diselamatkan dari murka Tuhan. Setiap pelanggaran di hadapan Tuhan itu ada konsekuensinya. Setiap pelanggaran di hadapan Tuhan itu ada hukumannya. Saudara sekalian, manusia tidak bisa lari daripada penghukuman ini. Satu beban yang berat, satu kegelisahan yang terus mengejar hidup manusia. Kalau dia tidak selesaikan masalah dosa ini, pasti ada hukuman yang tidak bisa diatasi. Itulah sebabnya Yesus harus secara fisik jasmani. Alkitab mengatakan Yesus harus mengenakan tubuh jasmani, fisik jasmani yang sama dengan kita untuk menggantikan hukuman di kayu salib. Nah, itu namanya penebusan. Konsep ini sekalian tidak ada di dalam agama apapun juga. Bahkan di dalam perjanjian lama itu diwakili oleh kambing domba atas kesalahan kita. Tetapi hanya satu lambang. Sampai kepada pribadi Yesus, dia harus mempersembahkan tubuhnya untuk menggantikan hukuman dosa di kayu salib. Penghukuman itu baru tuntas dan beres di hadapan Tuhan. Jadi Alkitab mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita, yaitu menyelamatkan kita dari hukuman Allah, murka Allah. Sehingga itu menjadi satu hal yang membawa satu penghiburan yang luar biasa. Saudara sekalian, kuasa Injil juga adalah kuasa yang menyelamatkan kita dari segala pergumulan kita secara fisik, secara jasmani juga. Injil tidak hanya menyelamatkan kita hari ini dari kegelisahan belenggu dosa, juga berkuasa memulihkan kita secara fisik. Itulah sebabnya waktu Yesus berada di dalam dunia, dia melakukan begitu banyak mujizat. Bahkan beberapa ayat kita mana, begitu banyak orang yang sakit dibawa kepada Yesus dan disembuhkan. Berapa banyak kita nggak tahu, tapi Alkitab mencatat begitu banyak, berapa banyak sekalian. Artinya waktu Yesus di dalam dunia, dia memperlihatkan kuasa Allah, kuasa Injil, juga menyembuhkan, memulihkan sakit penyakit kita secara fisik. Itu adalah anugerah Tuhan. Memang sekalian, fisik kita itu hanya sementara. Ya, disembuhkan pun itu di dalam waktu satu sementara. Tetapi kita percaya itu juga adalah kuasa Injil, anugerah Tuhan di dalam Injil yang bisa memelihara kita bukan secara rohani, juga secara fisik jasmani. Kita percaya kepada pemeliharaan kuasa Injil yang begitu besar. Oleh karena itu orang buta disembuhkan, orang yang kusta ditahirkan Tuhan. Karena Tuhan memberlakukan kuasa Injil, anugerahnya di tengah-tengah kita. Saudara sekalian, Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan kita di dalam berbagai bahaya-bahaya hidupnya. Sekarang saat murid-murid berada di dalam kapal dan menghadapi gelombang yang berbahaya dan mereka memohon kepada Tuhan dari bahaya tersebut. Dan kemudian Tuhan menenangkan angin dan menenangkan
gelombang-gelombang laut yang berbahaya bagi mereka. Hidup kita di dalam dunia sekalian tidak terlepas dari berbagai bahaya dan kesulitan-kesulitan hidup. Dan ada penyertaan Tuhan yang melindungi, yang memproteksi setiap langkah hidup kita. Karena Injil adalah kekuatan, kuasa Tuhan. Ya, dan juga menolong, menyelamatkan kita dari segala pikiran yang jahat, jalan yang berliku-liku, penyimpangan daripada Tuhan. Seringkali kadang-kadang kita bisa tersesat di dalam kehidupan ini sekalian. Dan Injil kuasa Allah selalu membimbing kita, menuntun kita berjalan di dalam jalan anugerah Tuhan. Itulah kekayaan Injil. Itulah kebesaran Injil yang begitu ajaib, yang harus kita alami dan kita pahami. Sekarang pada waktu mempunyai keyakinan yang kokoh tentang Injil ini, maka kita pasti punya satu keberanian, keteguhan iman untuk memberitakan. Sekalipun di atasnya seperti tadi kita sebut ada banyak tantangan kesulitannya. Kita tidak akan menjadi goyah karena kita tahu bahwa apa yang kita beritakan itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga. Kita belajar daripada Rasul Paulus sekalian. Seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Sekalipun dia menghadapi banyak penderitaan kesulitan, dia tetap bisa setia sampai akhir. Karena dia punya keyakinan yang begitu kokoh dan kuat. Oleh karena itu setiap orang yang mau memberitakan Injil harus terlebih dahulu mengalami Injil itu. Dan merasakan kebesaran Injil itu, baru bisa dia beritakan Injil. Apakah seorang Kristen KTP, hanya KTP-nya saja yang Kristen, hatinya tidak Kristen, itu bisa memberitakan Injil sekalian? Pada umumnya itu tidak akan memberitakan, akan sulit memberitakan Injil. Kalaupun dia memberitakan Injil, itu hanya sekedar formalitas yang bukan lahir dari pergumulan keyakinan iman yang sangat teguh. Nah, oleh karena itu kita yang mengalami Injil seharusnya kita juga yang memberitakan Injil itu dengan segenap hati. Yang kedua saudara sekalian, bisa teguh dan tekun di dalam Injil apabila kita memiliki hati yang siap menderita bagi Injil. Saudara sekalian, kalimat ini mungkin agak sulit dicerna oleh sebagian orang Kristen. Atau sebagian orang Kristen belum siap menerima kalimat ini. Tetapi bagaimanapun juga, 2 Timotius pasal keempat ayat kelima mengatakan, sabarlah menderita di dalam pemberitaan Injil. Di dalam beberapa bagian Alkitab mengatakan, kita harus menderita berbagai hal untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita dipanggil untuk menderita bagi Kristus, bagi Injil. Saudara sekalian, artinya waktu kita memberitakan Injil, sesungguhnya seharusnya kita punya satu kesiapan hati untuk menderita bagi Injil. Sekalian, kalau kita tidak memiliki sikap hati yang demikian, maka kita pasti cepat putus asa dan tidak tahan di dalam pergumulan pemberitaan Injil. Saudara, tidak gampang memberitakan Injil, sungguh tidak gampang. Seorang misionaris sekalian, dia dipanggil oleh Tuhan pergi ke Kalimantan Tengah di satu daerah yang kecil. Dan dia sebelumnya itu adalah seorang pilot dari satu negara, ya, di luar daripada Indonesia sekalian. Pilot itu sekalian badannya besar, ya. Dan dia itu adalah pilot daripada angkatan udara, sehingga itu membawa pesawat perang yang cepat sekalian. Tapi satu hari Tuhan memanggil dia, dan kemudian dia menjadi hamba Tuhan. Dia bilang, Tuhan, Engkau menyelamatkan saya, mau memanggil saya untuk menjadi hamba Tuhan. Saya taat. Tuhan, kemana saya akan pergi? Kemana saya akan memberitakan Injil? Setelah dia berdoa sekian lama sekalian, nah dia dari negara Taiwan, yang ngertinya bahasa Mandarin, dan Tuhan memberikan satu bimbingan ke Indonesia, di Kalimantan Tengah sekalian. Satu desa yang kecil. Dia taat. Berangkat dari Taipei ke Jakarta dengan pesawat besar, ya Boeing 747 sekalian. Sampai di Jakarta pindah pesawat yang lebih kecil ke Kalimantan Tengah, hanya bisa 100 orang.
kemudian dari ibu kota Kalimantan Tengah masuk ke daerahnya saudara sekalian, itu ganti pesawat capung yang hanya bisa 4-6 orang. Dan waktu pesawat itu terbang saudara sekalian, itu bisa goyang kiri kanan saudara sekalian. Bukan goyang gemoy sekali, tapi goyang pesawat itu sekalian ya, yang di atas itu, di atas apa itu, udara itu sekalian. Sekalipun dia pilot sekalian, dia tetap takut sekalian, karena itu nyawa di situ dipertaruhkan sekalian. Turun sampai ke tempat itu sekalian, itu daerah asing sekalian, harus tinggal bersama mereka, harus belajar mereka. Ya, potong kelapa dipotong ya, dengan potong kepala itu beda sekalian. Jadi dia harus hati-hati ngomongnya sekalian. Sekalian, dia harus mengalami berbagai kesulitan sekalian. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Nah, ini namanya hati yang siap menderita bagi Injil. Karena demikian juga Kristus menghadirkan Injil di dalam dunia ini. Hari ini kita dipanggil memberitakan Injil. Apakah kita bersedia memberikan hati kita untuk Tuhan? Apakah kita pernah berdoa bagi orang yang belum percaya? Tidak hanya sekedar doa, tetapi mungkin saudara puasa berdoa, dengan iman berdoa, dengan air mata berdoa. Saudara sekalian, itu adalah hati untuk Injil, memberitakan Injil. Apakah saudara pernah misalkan ke komplek bagikan warta Injil? Atau kita merasa terlalu berat? Atau berbicara Injil kepada teman sesama kita? Saudara sekalian, kadang-kadang kita merasa malu, tidak berdaya. Saudara sekalian, karena kita belum punya hati Kristus yang siap menderita bagi Injil. Injil itu adalah satu berita yang berharga, tetapi perlu ditaburkan dengan hati yang siap berkorban bagi Tuhan. Mungkin kita tidak seperti misionari itu, diutus ke tempat yang jauh. Itu hanya satu contoh dari misionari. Saudara, ada berbagai-bagai cerita misionari yang jauh-jauh lebih sulit, yang kadang-kadang kita tidak bisa bayangkan, kita tidak siap menjalankan, tetapi mereka sudah menjalankan karena mereka memiliki hati yang siap menderita bagi Injil. Saudara sekalian, saya tidak pernah menganjurkan mencari masalah, itu bukan poinnya sekalian. Mencari penderitaan, bukan itu sekalian, bukan poinnya. Tetapi kita harus siap waktu menghidupkan kebenaran, menghidupkan Injil, itu perlu bayar harga. Karena memang itu adalah esensinya Injil, yang rela berkorban, menanggung sesama. Kalau bukan karena kasih Kristus, sesungguhnya kita terlalu egois. Tetapi kalau Tuhan sudah mengubahkan kita, disitulah kita hidupkan kuasa Injil. Poin yang terakhir sekalian, bersandar kepada kuasa Tuhan. Bukan bersandar kepada diri kita sendiri, tetapi bersandar kepada Tuhan dan kuasa Tuhan. Jangan cepat kecewa kalau belum melihat hasilnya. Tetapi biarlah kita boleh selalu berdoa dan mencari pertolongan kekuatan Tuhan. Hudson Taylor di dalam tahun-tahun pertama pemberitaan Injil di daratan Tiongkok sekalian, belum ada satu orang percaya Tuhan. Setelah beberapa tahun hampir putus asa, mau meninggalkan ladang pelayanan. Tuhan, tidak mungkin, tidak bisa, bahasa enggak cocok, budaya enggak bisa. Udah bertahun-tahun belum ada yang percaya kepada Tuhan. Tetapi sekalian, dia tetap dengan tekun, dengan berdoa, dan Tuhan sertai. Sehingga perlahan-lahan baru ada buah di dalamnya. Dan sekarang OMF menjadi satu badan misi besar di Asia yang menjangkau berjuta-juta orang kepada Tuhan. Karena ada seorang
yang pernah mempersembahkan diri untuk Injil dengan bersandar kepada kuasa Tuhan dan berdoa dengan lutut. Saudara sekalian, Tuhan mau memakai kita. Tuhan juga melihat apakah kita bersandar kepada kuasa Roh Kudus yang menopang dan memampukan kita menjalankan pemberitaan Injil. Sehingga jiwa-jiwa itu bisa dibawakan kepada Tuhan. Selain Hudson Taylor, di dunia Asia ada seorang namanya John Sung, Dr. John Sung. Dia adalah seorang dipakai Tuhan secara luar biasa. Di dalam sejarahnya diberitakan, dia adalah seorang pemuda yang cerdas kalian. Dia mendapatkan doktor kimia itu di dalam waktu yang sangat dekat, dan dia mendapatkan kesempatan, punya posisi baik di pemerintah, di dunia akademis untuk mendapatkan nilai yang sangat tinggi atau kedudukan yang sangat baik. Tetapi pada waktu itu dia mempunyai pergumulan karena dia pernah menyatakan diri untuk melayani Tuhan. Akhirnya dia masuk ke seminari sekalian. Dia belajar di seminari, sekolah di seminari, tetapi dia tidak menemukan satu jawaban atas kekosongan hatinya, atas dosa-dosa yang membelenggu dia. Pada tanggal 10 Februari 1927, malam itu dia berdoa di hadapan Tuhan. Dan Tuhan dengan jelas melalui Alkitab berbicara bahwa dosamu itu diampuni. Nah, itu satu pengalaman John Sung yang luar biasa. Sehingga beban berat yang ada di dalam hatinya terangkat, digantikan dengan sukacita. Setelah dia mendapatkan sukacita ini, dia tidak bisa membendung hatinya. Dia tidak bisa membendung gerakan sukacita yang luar biasa. Sehingga di dalam kampus itu sekalian, dia memberitakan Injil kepada teman-temannya. Kalau tidak bertobat harus berubah. Dan Union Theological Seminary yang dia sekolah itu banyak dosen-dosen liberal. Dia berkata juga kepadanya, kamu kalau tidak bertobat kembali kepada Tuhan, kamu akan dihukum. Saudara sekalian, menegur dosen-dosennya. Dosen-dosennya bilang, ini orang sudah sakit jiwa. Kemudian dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa 193 hari. 6 bulan lebih sekalian. Setelah itu dilepaskan. Setelah dilepaskan dia pulang ke Asia. Membawa kebangunan bagi daratan Tiongkok, bagi Asia Tenggara, termasuk juga Indonesia dan Jakarta. Sekalian, dan John Sung dikenal sebagai seorang yang punya urapan Tuhan, memberitakan Injil, dan membawa orang-orang bertobat kepada Tuhan dari dosa-dosanya. Dia dipakai Tuhan dengan urapan yang sangat khusus sehingga bisa membawa kegerakan bagi gereja Tuhan. Saudara sekalian, memang kita tidak semua bisa seperti John Sung, tetapi setiap kita bisa dipakai Tuhan sebagai obor Injil, api Injil yang menghidupkan kegerakan Injil di dalam rumah kita, mulai dari keluarga kita. Apakah kita membawa suami kita, istri kita datang kepada Tuhan? Itu adalah tugas yang Tuhan berikan. Apakah kita membawa anak-anak yang sudah bertumbuh dewasa kepada Tuhan? Ini adalah juga tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita membawa teman kita, famili sekeliling kita datang kepada Tuhan di dalam berbagai pelayanan di gereja? Saudara, itu adalah mandat, tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Itu adalah satu panggilan Tuhan kepada kita, calling, panggilan Tuhan kepada kita untuk memberitakan Injil di mana Tuhan sudah tempatkan kita, dengan kita sungguh-sungguh bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan, kami bersyukur karena Engkau bukan saja menyelamatkan kami, tetapi Engkau juga memberikan panggilan kepada kami untuk memberitakan Injil-Mu, dan Tuhan, Engkau juga memberikan kepada kami kuasa untuk memberitakannya. Tuhan, tolonglah supaya setiap kami dimampukan untuk menghidupkan kebenaran Injil-Mu lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami, di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dimanapun kami ditempatkan. Kami boleh menjadi obor Injil, kami boleh menjadi duta Injil yang membawa dampak pengaruh bagi sesama kami. Dengar berkati doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Kita bersyukur atas firman yang telah ditaburkan, biar boleh tumbuh subur di hati setiap kita. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk merespon firman Tuhan, memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QR code atau bisa masukkan ke dalam amplop persembahan yang tersedia di bangku dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Kita akan nyanyiin pujian Sejak Yesus di Hatiku. Pujian ini merasakan kami bersuka cita sejak Yesus di hati kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan lagu ini boleh menjadikan kami, boleh mengajak keluarga kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami Tuhan, orang-orang di sekitar kami, mereka juga boleh berkata, ada sukacita sejak Yesus di hatiku, ada perubahan sejak Yesus di hatiku. Biar Tuhan hati kami menjadi hati yang boleh membawa beritakan Injil Tuhan kepada setiap orang yang kami kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kami bersyukur kalau pada siang ini kami boleh membawa persembahan kami. Biar Tuhan boleh menguruskan, memakai persembahan ini boleh menjadi tempat di GKK Baru ini memberitakan firman Tuhan. Biar Tuhan bukan hanya uang yang kami persembahkan kepada Engkau Tuhan, tapi biarlah hidup kami Tuhan, boleh Tuhan pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silakan duduk, warta gembala. Puji Tuhan, kalau pada hari ini kita masih boleh beribadah bersama, semua adalah karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk Pendeta Daniel Fu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, untuk paduan suara angklung dari Kaleb, ya, yang sudah memuji Tuhan dengan baik, dan setiap tim yang sudah melayani pada pagi hari ini. Saudara-saudara, saya ingin menyambut kehadiran saudara yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Silakan acungkan tangan saudara di sebelah kanan saya, apakah ada? Kalau ada silakan. Di sebelah kiri saya, apakah ada yang baru pertama kali datang? Di atas, di balkon, apakah ada yang baru pertama kali datang? Silakan acungkan tangan saudara kalau ada. Di baby room? Baik. Ya saudara-saudara, kita akan bersama-sama mendengarkan warta dalam bentuk rekaman berikut ini. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Indonesia diadakan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 jam 6.30 sore dengan pembicara Pendeta Wilson Suwanto.
dengan tema Kisah Para Rasul pasal yang ke-24 sampai 26, Injil dan Penguasa Dunia. Siapakah Tuhan yang kita kenal? Benarkah kita telah menyembah Tuhan yang diajarkan melalui Alkitab? Temukan jawabannya di dalam kebaktian doa yang diadakan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 jam 6.30 sore di ruang persekutuan 2 lantai 2 dengan topik pembahasan Do you know me? Apakah engkau mengenal aku? Yang akan dibawakan oleh Guru Injil Samuel. Khusus Rabu ini akan melayani doa tumpang tangan bagi jemaat yang sedang dalam pergumulan khusus. Mari datang dan berdoa bersama karena Tuhan menghendaki umatnya untuk datang berdoa. Pemahaman Alkitab dalam bahasa Mandarin diadakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024 jam 9 pagi dengan pembicara evangelis Dr. Leonard Siddhartha dengan tema Kejadian pasal yang ke-32 ayat ke-22 sampai 32. Berjalan bersama Tuhan di tengah pergumulan. Persekutuan Komisi Pasutri atau Couple Fellowship diadakan pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 jam 12 siang di ruang sekolah minggu lantai 3 dengan pembicara evangelis Tan Kian Guan dengan tema Obsesi, obrolan seputar komunitas Pasutri, dan akan disediakan makan siang pada pukul 11.30 siang. Kami mengundang jemaat Pasutri untuk dapat menghadirinya. Persekutuan Komisi Adelpos diadakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 jam 6.30 sore di ruang persekutuan 2 lantai 2 yang akan membahas topik pemilu 2024, arah politik Indonesia dan implikasinya bagi umat Kristiani dengan pembicara Bapak Lee Philip Santoso. Sebelum acara dimulai, diadakan ramah tamah pada pukul 6 sore di lantai 2. Untuk mempersiapkan konsumsi diharapkan dapat mendaftar melalui Bapak Hubertus di nomor yang tertera. Acara kali ini terbuka untuk jemaat umum. Berita sukacita. Segenap hamba Tuhan, penatua dan jemaat GKY Kebayoran Baru mengucapkan selamat kepada Bapak Henki Gautama dan Ibu Rusjati Tamin atas kelahiran cucunya, Keita Senju, anak kedua dari Bapak Tomohisa Senju dan Ibu Sherlina Gautama, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Selamat kepada Bapak Frankie Tornando Arifin Dava dan Ibu Emilia Restiani Saputri atas kelahiran anak kedua, Fedlin Trisha Shenet Dava, pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Mari bergabung mengikuti acara Berkat Cap Gome pada tanggal 24 Februari 2024 jam 10 pagi di Hotel Arosa. Nikmati ibadah, ramah tamah, musik oriental, dan hidangan spesial Cap Gome. Mari ajak keluarga dan teman-teman untuk berkumpul bersama. Informasi lebih lanjut dan tiket dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Saudara-saudara, untuk acara Cap Gome, tiket bisa dibeli di lobi ya dengan harga Rp200.000 dan tempat sangat terbatas, hanya tersedia 20 meja hanya untuk 200 orang. Saudara boleh membawa keluarga, ya, baik yang sudah percaya maupun belum, ataupun dari gereja lain. Silakan, atau mungkin sahabat-sahabat, rekan-rekan kantor dan yang lain. Ya. Terbuka untuk umum. Baik, mari kita bangkit berdiri, saudara. Mari kita menyanyikan Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Hidupku hanya di
surga, kami datang ke hadapan-Mu bagi bangsa dan negara kami yang akan melangsungkan pemilu pada tanggal 14 Februari. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami mohon Tuhan Engkau menjaga melindungi baik sebelum maupun pasca pemilu untuk keamanan negara kami. Kami juga berdoa supaya presiden baik yang eksekutif maupun yang legislatif, semuanya yang terpilih nantinya adalah orang-orang yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk kemajuan bagi bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-Mu, untuk sinode GKY. Tuhan berkati, Tuhan pakai untuk menjadi saksi Tuhan dimanapun berada. Ada 45 jemaat dan pos yang tersebar baik di Indonesia maupun di berbagai negara. Tuhan berkati untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi pemberita-pemberita Injil. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga untuk jemaat-Mu yang ada di tempat ini, supaya Tuhan ada satu kegerakan Injil, khususnya di dalam tahun ini, tahun untuk penginjilan dan pemuritan. Tuhan berkati, kami menyerahkan untuk jemaat kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, baik yang sudah menaun dengan kelemahan fisik. Tuhan, Engkau sendiri yang akan menjamah dan menguatkan. Baik saudara kami yang ada di luar negeri, yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga berkati. Kami juga menyerahkan untuk mereka yang baru saja melahirkan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan pulihkan kondisinya, dan juga anak-anak boleh bertumbuh dengan baik. Terima kasih, kami serahkan seluruh pergumulan jemaat kami, baik di dalam pekerjaan, di dalam keluarga, di dalam studi anak-anak, dan juga masa depan mereka. Kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah Engkau Tuhan Allah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh sama sumber berkah. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih dan anugerah dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus memberkatimu dengan kasih karunia yang melimpah, memperlengkapi hidupmu untuk menjadi saksi Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungimu serta memberikan damai sejahtera kepadamu dan juga seluruh keluargamu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.